warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnaina Sofura dengan NIM 201354015 akan mendemonstrasikan hasil praktikum dan sequential project dari mata kuliah Sistem Kendali Terdistribusi atau SCADA dengan plan cooling tower. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, apa sih itu SCADA? SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition adalah sistem yang digunakan untuk mengendalikan dan memantau proses industri secara real-time. Menurut para ahli, SCADA adalah suatu teknologi yang mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, mengendalikan, dan menganalisis data dalam proses industri yang kompleks. Lalu, SCADA dapat terkait dengan beberapa diagram dan dokumen teknis dalam industri, termasuk BFD atau Block Flow Diagram, PFD Process Flow Diagram, PNID Piping and Instrumentation Diagram, SFD State Flow Diagram, Loop Diagram, dan Table Sequence. Yang pertama ada Block Flow Diagram. BFD atau Block Flow Diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran umum dari suatu proses atau unit proses dalam suatu sistem. BFD memberikan gambaran keseluruhan tentang bagaimana aliran bahan atau energi diatur dalam suatu sistem tanpa memperhatikan detail operasional. Berikut ini adalah Block Flow Diagram Cooling Tower IZ20. Lalu yang kedua ada PFD atau Process Flow Diagram. Adalah diagram yang menggambarkan aliran proses secara lebih terperinci dibandingkan BFD. BFD mencakup informasi tentang aliran bahan, aliran energi, titik-titik penting dalam proses peralatan utama, dan instrumen yang digunakan. Berikut adalah proses flow diagram dari cooling tower IZ20. Dapat dilihat menggunakan pompa, kondenser, dan cooling tower. Lalu yang ketiga ada Piping and Instrumentation Diagram atau PNID. Adalah diagram yang menggambarkan interkoneksi antara peralatan, pipa, instrumentasi, dan sistem kontrol dalam suatu proses. PNID menyajikan informasi detail tentang peralatan, jenis pipa, ukuran, spesifikasi, instrumen, dan tipe kontrol yang digunakan dalam proses. Dapat dilihat lebih terperincinya seperti kabel yang digunakan, lalu transmitter yang digunakan. Selanjutnya ada SFD atau State Flow Diagram. Adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran perpindahan antara berbagai keadaan atau status dalam suatu sistem. SFD berguna dalam memodelkan logika dan pengendalian dalam proses atau sistem. Dalam hal ini, SFD menggambarkan perpindahan pada software di HMI, di mana HMI atau Human Machine Interface dalam SCADA merujuk pada antarmuka yang memungkinkan interaksi antara manusia dan sistem otomatis. HMI bertindak sebagai jembatan antara pengguna atau operator dengan sistem SCADA yang kompleks. HMI dalam SCADA menyediakan visualisasi data proses secara real-time dalam bentuk grafik, tabel, icon, dan elemen-elemen interaktif lainnya. Pengguna dapat melihat informasi tentang kondisi operasional, alarm, parameter penting, dan data historis melalui HMI seperti gambar berikut. Kembali lagi ke SFD, di mana yang pertama ada state flow diagram pada layar utama, yang dimulai dari keadaan start, lalu ketika runtime sama dengan 1, maka akan ke bagian main login, lalu ketika administrator yang login, maka akan ke layar administrator atau administrator page, di mana ketika di layar tersebut, jika kita log out, akan ke standby login. Dari standby login, kita bisa login sebagai operator atau engineer. Dalam perbedaannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu ada start, stop, enable, change password, confirmation page. Perbedaan antara administrator page, operator page, dan engineering page ada dalam aksesnya. Ketika administrator page, maka kita bisa men-shutdown sistem, lalu bisa men-change password, kita juga bisa mengkonfigure users. Namun ketika login sebagai engineering, kita tidak bisa men-shutdown sistem. Untuk operator page, tidak bisa mengkonfigure users dan change password dan kemudian shutdown. Selanjutnya ada administrator page, di mana dalam layar administrator, tadi yang seperti sudah dijelaskan, kita dapat men-shutdown, kita bisa mengkonfigure users, bisa change password, lalu mandatory juga bisa ditekan oleh administrator, dan kita juga bisa mengakses PFD, BFD, PNID, dan loop diagram, alarm, dan maintenance juga. Lalu untuk engineering page hampir sama dengan administrator page, namun saja tidak bisa men-shutdown sistem.
Tapi bisa juga mengakses PFD, BFD, PNID, loop diagram, alarm, dan maintenance. Untuk operator page hanya bisa mengakses PNID saja. Selanjutnya ada stateflow diagram alarm, di mana ada beberapa kondisi, yakni kondisi normal, warning, dan warning ada dua kondisi, ada indikator kuning berkedip dan tidak bersuara, dan ada indikator kuning tidak berkedip dan tidak bersuara. Lalu ada kondisi danger, di mana danger ada yang indikator merah berkedip dan bersuara, ada danger indikator merah tidak berkedip dan tidak bersuara. Untuk kondisi normal, suhu kondensor berada di antara 32 derajat dan 38 derajat Celcius. Dan untuk suhu cooling tower berada di antara 17 derajat Celcius hingga 23 derajat Celcius. Dan untuk kondisi warning, indikator kuning berkedip dan tidak bersuara merupakan indikator ketika alarm low atau high. Dan warning indikator kuning tidak berkedip dan tidak bersuara adalah keadaan di mana alarm sudah di ACK atau ACK sama dengan 1. Dan untuk indikator danger, indikator merah berkedip dan bersuara adalah keadaan di mana alarm mengalami low atau high. Dan untuk danger indikator merah tidak berkedip dan tidak bersuara, maka ACK setelah ditekan atau ACK sama dengan 1. Untuk indikator danger untuk kondisi danger, indikator merah berkedip dan suara juga dapat disebabkan oleh broke pump sama dengan 1 atau broke fan sama dengan 1. Dan ini ketika ditekan, maka bisa normal kembali semuanya. ACK sama dengan 1 dan melakukan perbaikan, maka bisa kembali ke keadaan normal. Lalu ada stateflow start-stop enable, di mana ketika cooling tower sama dengan 0, maka cooling tower off, dan cooling tower sama dengan 1, cooling tower on. Begitu juga dengan kondenser. Dan start-stop enable hanya bisa diakses oleh administrator dan engineering. Selanjutnya ada stateflow diagram maintenance, di mana ketika maintenance sama dengan 1, maka indikator orange serta tombol cooling tower dan condenser off, juga disable. Lalu ketika maintenance sama dengan 0 atau tidak ditekan, indikator abu-abu, serta tombol cooling tower dan condenser enable atau dapat ditekan. Lalu yang terakhir ada stateflow diagram loop diagram, di mana layar ini bisa diakses oleh engineering dan administrator, di mana ada loop fan, loop pump, loop cooling thermocouple, loop on-off, loop maintenance, dan loop condenser thermocouple. Untuk semuanya bisa diakses dan loncat-loncat, seperti loop pump ke sini atau ke sana. Lalu dokumen yang selanjutnya ada loop diagram. Loop diagram adalah diagram yang menggambarkan koneksi dan interaksi antara instrumen kontrol dalam suatu loop kontrol tertentu. Loop diagram memperlihatkan jalur aliran sinyal, instrumen kontrol yang digunakan, dan parameter kontrol yang terlibat dalam pengendalian proses. Dalam hal ini, loop diagram menggambarkan aliran proses pada hardware-nya, di mana ada power supply 12 volt 10 ampere di loop diagram kipas, ada kipas, ada switch 1, ada sumber AC, ada field junction, ada rear panel-nya, ada node-nya, lalu ada driver PC817 4 channel, lalu ada R4 atau relay 4 dan relay 2 sebagai relay DC, dan ada ADAM 6060, di mana kipas terhubung ke switch 1, lalu terhubung ke min V di power supply, dan terhubung ke IN2 di driver. Lalu untuk R2 terhubung kepada RL2 plus di ADAM 6060. Jadi untuk mengaksesnya menggunakan RL2 plus RL2 min di 6060 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kipas. Selanjutnya ada loop diagram pompa. Tidak jauh berbeda dengan loop diagram kipas, hanya saja pada loop diagram pompa yang digunakan adalah relay 3 dan relay 1 DC, di mana terhubung ke ADAM 6060 di RL0, sedangkan loop diagram kipas ada di RL2.
dari Adam 6060 terhubung ke node dan terhubung ke HMI, yang akhirnya terhubung ke HMI. Lalu ada loop diagram thermocouple pendingin. Tidak jauh berbeda di power supply dan sumber AC, begitu juga di field junction. Hanya saja, Adam yang digunakan adalah Adam seri 6018 yang terhubung ke Adam terminal board-nya, di mana thermocouple terhubung ke 0 min dan 0 plus. Lalu untuk Adam 6018-nya dari RJ45 terhubung ke node-node yang akhirnya terhubung ke HMI pengguna. Yang keempat ada loop diagram thermocouple condenser. Begitu pula dengan loop diagram thermocouple condenser menggunakan Adam 6018 yang terhubung ke Adam terminal board, hanya saja channelnya yang berbeda, di mana thermocouple condenser terhubung ke 7 min dan 7 plus di Adam 6018. Lalu yang kelima ada loop diagram maintenance, di mana loop diagram maintenance menggunakan Adam 6060 dan menggunakan R6 AC, di mana untuk menonaktifkan AC dan terhubung ke lampu maintenance yang merupakan lampu berwarna orange dan switch maintenance-nya. Lalu yang terakhir ada loop diagram on-off. Hampir sama dengan loop diagram maintenance, hanya saja berbeda di bagian relay yang dipakai. Relay yang dipakai adalah R5 AC, lalu terhubung ke lampu off yang berwarna merah dan lampu on yang berwarna hijau, dan terhubung juga ke switch on-off. Yang terakhir di dokumentasi SCADA ada table sequence, adalah tabel yang menggambarkan urutan langkah-langkah atau peristiwa dalam suatu proses atau sistem. Table sequence biasanya digunakan untuk memodelkan atau merancang urutan operasi atau pengendalian dalam proses secara terperinci. Dalam hal ini menghubungkan antara software dengan hardware. Di sini kita bisa lihat urutannya mulai dari 1, kedua, alirannya seperti ini. 4, 5, 6. Jadi jika dilihat dapat step 1 adalah ketika tombol mandatory ditekan, maka tombol pompa akan enable dan tombol kipas pun akan enable. Lalu ke langkah 2, ketika tombol pompa ditekan dan tombol maintenance dalam keadaan mati, begitu pula dengan simulasi kerusakan pompa juga dalam keadaan mati, maka feedback pompa di DI1 Adam 6060 akan menilai 1, dan feedback maintenance di Adam 6060 akan bernilai 0. Lalu, itu memicu Adam 6060 pin RL0 plus dan RL0 min kontak yes. Lalu relay 1 DC, kontak 9 dan 5 yes, pompa juga akan menyala. Lalu ke step 3, yakni simulasi kerusakan pompa. Ketika tombol pompa yes dan simulasi kerusakan pompa yes, maka feedback pompa dalam keadaan no atau mati, dan Adam 1060 akan no, begitu pula relay 1 DC no, dan pompa akan mati, mengalami kerusakan. Dan dari situ indikator kerusakan pompa akan menyala. Lalu ke step 4, untuk tombol kipas ketika ditekan, namun tombol maintenance dalam keadaan tidak menyala, dan simulasi kerusakan kipas pun tidak menyala, feedback kipas di DI2 Adam 6060 akan menyala. Lalu feedback maintenance DI3 Adam 6060 dalam keadaan 0. Dari situ Adam 6060 di pin RL2 plus dan RL2 min kontak relay 2 DC pun menyala, kontak 9 dan 5, dan kipas pun akan menyala. Lalu ke step 5, untuk tombol kipas dalam keadaan on, namun simulasi kerusakan kipas juga dalam keadaan on menyebabkan feedback kipas mati. Lalu dari situ Adam 6060 relay 2 DC
kontak 9 dan 5 dan kipas akan mati. Karena mati, namun tombol kipas dalam keadaan menyala, sedangkan kipas dalam keadaan mati akan menyalakan indikator kerusakan kipas. Lalu yang terakhir ada step 6, di mana ketika tombol maintenance ditekan, akan menyebabkan feedback maintenance di DI3 ADAM 6060 menyala. Lalu ketika maintenance menyala, maka tombol pompa enable akan mati sehingga disable. Begitu pula dengan tombol kipas. Dan relay 6 AC di maintenance pin 9 dan 1 kontak, lalu akan menyalakan indikator maintenance. Dari sini bisa berulang kembali ke step 1, seperti itu. Dan yang terakhir akan ada video demonstrasi dari alat cooling tower IZ20 yang akan ditampilkan pada video selanjutnya. Selamat siang kepada teknisi di lapangan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ganti. Suara Anda terdengar dengan sangat jelas, Ganti. Baik, saya akan login dan memulai sistem sebagai administrator. Ganti. Silakan login sebagai administrator, Ganti. Saya telah login sebagai administrator dan akan menyalakan tombol mandatory. Apakah sistem di lapangan sudah siap untuk dinyalakan? Ganti. Sistem pada lapangan sudah siap untuk dinyalakan, Ganti. Saya akan menyalakan sistem dalam hitungan 3, 2, 1. Selanjutnya, saya akan menyalakan database dan mengkoneksikan. Apakah database sudah bisa dikoneksikan? Ganti. Database sudah siap dikoneksikan, Ganti. Saya akan mengkoneksikan database dalam hitungan 3, 2, 1. Selanjutnya, saya akan menyalakan plan PAM. Apakah PAM di lapangan sudah siap dinyalakan? Ganti. PAM di lapangan sudah siap untuk dinyalakan, Ganti. Baik, saya akan menyalakan plan PAM dalam hitungan 3, 2, 1. Apakah PAM di lapangan telah menyala? Ganti. PAM di lapangan sudah menyala, Ganti. Saya akan menyalakan plan cooling tower. Apakah cooling tower di lapangan sudah siap dinyalakan? Ganti. Cooling tower di lapangan sudah siap untuk dinyalakan, Ganti. Saya akan menyalakan cooling tower dalam hitungan 3, 2, 1. Apakah cooling tower di lapangan telah menyala? Ganti. Cooling tower di lapangan sudah menyala, Ganti. Selanjutnya, silakan pada teknisi lapangan untuk melakukan pengujian sensor alarm pada cooling tower dan kondenser. Ganti. Oke, pengujian cooling tower sudah siap untuk dilakukan. Pengujian akan dilakukan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pengujian alarm pada sensor sudah dilakukan, Ganti. Baik, pada kedua sensor sudah terindikasi tidak normal dan alarm berbunyi. Dan telah saya ACK keduanya. Maka nyalakan tombol maintenance sekarang untuk melakukan perbaikan. Ganti. Oke, tombol maintenance akan dinyalakan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tombol maintenance sudah dinyalakan, Ganti. Baik, tombol maintenance pada HMI telah menyala. Silakan melakukan perbaikan kepada kedua sensor. Ganti. Oke, akan dilakukan perbaikan pada sensor. Mohon tunggu sebentar, Ganti. Untuk kedua sensor, baik cooling tower dan kondenser telah mengalami keadaan normal kembali. Silakan mematikan tombol maintenance. Ganti. Tombol maintenance akan dinonaktifkan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tombol maintenance sudah dinonaktifkan, Ganti. Baik, tombol maintenance telah terindikasi mati pada HMI dan selanjutnya akan dilakukan simulasi kerusakan pada cooling tower. Silakan melakukan simulasi kerusakan pada cooling tower. Ganti.
Oke, simulasi kerusakan pada cooling tower akan dilakukan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Simulasi kerusakan pada cooling tower telah dilakukan. Ganti. Baik, pada HMI juga telah terindikasi simulasi kerusakan dan telah saya ACK. Silakan melakukan perbaikan dengan menekan tombol maintenance. Ganti. Oke, tombol maintenance akan dinyalakan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tombol maintenance sudah diaktifkan. Kembali ganti. Tombol maintenance pada HMI telah aktif. Silakan melakukan perbaikan pada kipas. Ganti. Oke, akan dilakukan perbaikan pada kipas. Namun tunggu sejenak. Ganti. Pada HMI telah terindikasi kipas kembali normal. Silakan menonaktifkan kembali tombol maintenance. Ganti. Tombol maintenance akan dinonaktifkan kembali dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, tombol maintenance di HMI telah terindikasi nonaktif. Selanjutnya saya akan mematikan plan cooling tower. Apakah plan cooling tower sudah dapat dimatikan di lapangan? Ganti. Cooling tower pada plan sudah siap untuk dinonaktifkan. Ganti. Cooling tower Kita akan saya matikan dalam hitungan 3, 2, 1. Apakah cooling tower di lapangan sudah mati? Ganti. Cooling tower pada lapangan sudah mati. Ganti. Selanjutnya saya akan mematikan PAM. Apakah PAM di lapangan sudah siap untuk dimatikan? Ganti. PAM pada di lapangan sudah siap untuk dimatikan. Ganti. PAM akan saya matikan dalam hitungan 3, 2, 1. Apakah PAM di lapangan sudah mati? Ganti. PAM di lapangan sudah mati. Ganti. Selanjutnya saya akan mendiskoneksikan database. Apakah database dapat didiskoneksikan? Ganti. Database sudah siap untuk didiskoneksikan. Ganti. Database akan saya diskoneksikan dalam hitungan 3, 2, 1. Selanjutnya saya akan mematikan mandatory. Apakah mandatory di lapangan sudah siap dimatikan? Ganti. Plan pada lapangan sudah siap untuk dinonaktifkan. Ganti. Tombol mandatory akan saya nonaktifkan dalam hitungan 3, 2, 1. Selanjutnya saya akan men-shutdown sistem. Apakah sistem sudah siap di shutdown? Ganti. Sistem sudah siap untuk di-shutdown. Ganti. Shutdown akan dilakukan dalam hitungan 3, 2, 1. Sehingga sistem sudah selesai. Terima kasih kepada teknisi di lapangan. Selamat siang. Terima kasih juga kembali. Selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.